Jemaat terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur malam ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Mari bersaat teduh sejenak. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya. Karena kasih setianya besar atas kita. Kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Saat ini kami datang kepadamu untuk menyembah Engkau. Layakan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Engkau berkenan hadir dan melengkapi kami dengan kasih karunia-Mu agar puji-pujian, doa, pemberitaan firman menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita akan masuk dalam Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Saya akan membacakan tulisan yang tercetak keluar, Bapak Ibu akan membacakan tulisan yang tercetak ke dalam. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Jemaat, untuk menyambut Mazmur pujian kita akan memuji dari Kidung Jemaat 18, Allah hadir bagi kita. Agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya.
Bapak Ibu, kita masuk dalam pelayanan firman. Kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ketika hidup itu boleh berjalan di hari ini, kami menaikkan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Karena Engkau selalu menyertai, membimbing dan melindungi kami. Engkau memberikan kami kesempatan untuk terus berkarya layan di kehidupan hari ini. Dan kami bersyukur Allah, Engkau juga memberikan kami waktu yang indah untuk kami bisa bersekutu bersama, memuliakan nama-Mu dalam ibadah keluarga lepas keluarga. Engkau hadir di setiap rumah tangga kami. Engkau memberkati dan mengurapi rumah kami. Sehingga ketika kami duduk dalam kebersamaan, membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mempunyai kekuatan untuk mengerti dan mengartikan setiap saat, setiap waktu firman-Mu. Kebenaran-Mu itu terus berlanjut ketika Tuhan ada di hidup kami. Urapi berkati sekalian kami. Urapi berkati hamba-Mu yang menyampaikannya. Dengan kuasa Roh Kudus-Mu Engkau memampukan mulut, bibir, hati, pikiran ini, lidah ini. Berbicara berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus kami dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Dan layakkan kami berkarya untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Amsal pasal 9, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Pembacaan Alkitab dari Amsal 9 ayat 10 sampai 18 yang berbunyi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Karena oleh aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambah. Jikalau engkau bijak, kebijakanmu itu bagimu sendiri. Jikalau engkau mencemooh, engkau sendirilah orang yang akan menanggungnya. Perempuan bebal, cerewet, sangat tidak berpengalaman, ia dan tidak tahu malu. Ia duduk di depan pintu rumahnya di atas kursi, di tempat-tempat yang tinggi di kota. Dan orang-orang yang berlalu di jalan, yang lurus jalannya, diundangnya dengan kata-kata, siapa yang tidak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada orang yang tidak berakal budi katanya, air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika saya masih kecil dan bersekolah minggu, ada lagu yang diajarkan oleh pelayan PA pada waktu itu. Bapak Ibu juga pasti tahu, dia mengenai dua jalan. Ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Itu kan? Jadi
Bapak Ibu tentunya sudah ingat. Jadi pembacaan kita juga menggambarkan tentang pilihan terhadap jalan kehidupan yang harus dipilih oleh semua orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika pilihan itu diberikan, Bapak, Ibu, Saudara pasti memilih mau yang baik, mau yang enak, mau yang mendatangkan sukacita, dan mau yang selalu berbahagia. Nah, itu adalah pilihan yang memang diinginkan oleh semua orang. Saya pun juga menginginkan pilihan hidup yang baik dan yang benar. Lalu jalan hidup yang lebar atau yang sempit yang dipilih oleh Bapak Ibu. Kalau yang disuruh pilih jalan yang lebar atau sempit, pasti Bapak Ibu mau pilih yang lebar. Karena supaya jalannya tidak berdesak-desakan. Jalannya lapang, luas, tidak ada hambatan, mau cepat sampai. Tidak mau yang sempit karena pasti ada halangan, hambatannya. Pasti tidak sangat mengenakan. Tetapi yang mau dikatakan oleh kitab Amsal di dalam pembacaan, bahwa Amsal mengingatkan untuk supaya berada dalam kehidupan, suatu kehidupan kondisi yang serba mengenakan, maka dia harus belajar untuk mengerti dan memahami semua kehendak Allah. Jalan Tuhan itu tidak ada di dalam jalan yang lebar, tapi jalan Tuhan itu ada di dalam jalan yang sempit, berlika-liku, tetapi yang membentuk seseorang untuk menjadi lebih dewasa, lebih bijaksana, mengerti kehidupan itu seperti apa. Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu merupakan nasihat dari Amsal di pembacaan kita, supaya kita mengerti dan memahami maksud Tuhan, mengerti dan memahami kehendak keinginan Tuhan di kehidupan orang tua yang mengajar, mendidik, menasehati setiap anak-anaknya untuk menuju jalan kehidupan yang benar, yang baik, menjauhkan diri dari dosa, menjauhkan diri dari setiap kejahatan, menjauhkan diri dari kebebalan hidup di dunia ini. Tidak semua orang tua menginginkan anak-anaknya hidup dalam kejahatan dan mengembangkan kejahatan itu. Tidak semua orang tua menginginkan hari kesialan anak-anaknya karena terus bergaul dengan kejahatan. Orang tua selalu menginginkan yang terbaik. Karena itu Amsal mengajak kita semua untuk mengerti dan tahu apa yang Tuhan inginkan di kehidupan dunia ini dengan menjauhkan diri dari segala yang enak, menjauhkan diri dari segala yang baik, yang berbahagia, tetapi yang ditempuh dengan jalan yang tidak benar.
Amsal mengingatkan supaya sekalipun hidupmu susah berlika-liku jalan kehidupanmu, tetapi mengertilah dan pahamilah bahwa semuanya itu dipakai oleh Tuhan untuk semakin mendewasakan diri dan semakin membuat hidup tergantung kepada Tuhan. Mengharapkan pertolongan dan belas kasihan Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang mengerti dan memahami keinginan Tuhan adalah orang-orang yang berhikmat, yang tahu menempatkan diri dan melihat jahat dan buruknya kehidupan itu, menjauhkan dari semuanya itu, lalu melangkah dengan pasti menuju jalan yang benar, sekalipun jalan itu sempit dan berlika-liku. Penulis kitab Amsal ini mengajar kita untuk bagaimana menempatkan diri dengan lebih berhikmat dan mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak meninggalkan dan menyangkali kasih setia Tuhan di sepanjang perjalanan hidup. Dia menggambarkan bahwa orang yang selalu berada di dalam kejahatan, orang yang tidak bijaksana seperti seorang perempuan yang sangat bebal dan cerewet, yang tidak berpengalaman dan tidak tahu malu. Karena itu ketika orang hidup di dalam Tuhan, Tuhan menganugerahkan hikmat, Tuhan menganugerahkan pengertian, kepandaian. Orang yang berhikmat sudah jelas dia pandai, tetapi orang yang bebal pasti dia adalah orang yang bodoh. Siapa yang mau menjadi bijak? Siapa yang mau menikmati hidup yang penuh sukacita? Dia berada di dalam jalan kehidupan sekalipun jalan itu berlika-liku, sekalipun jalan itu sempit. Tetapi ketika dia mau hidup di dalam kejahatan, menyerahkan diri kepada kejahatan, maka dia berada di dalam jalan yang lebar yang menuju pada kebinasaan. Bapak, Ibu, Saudara, kitab ini dia berbicara seperti itu. Pasal ini menjelaskan bahwa penulisnya pernah mengalami bagaimana hikmat Allah itu ditempatkan di dalam hidup. Penulisnya pernah mengalami bagaimana dia sungguh memohon hikmat dari Tuhan dalam mengambil keputusan, dalam memberikan keputusan yang terbaik bagi dua orang wanita. Karena itu menjalani kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita tahu bahwa kita ada di dalam jalan kebenaran, maka kita tidak akan hidup di dalam kebodohan. Kita tidak akan hidup dengan terus mengembangkan kejahatan demi kejahatan. Tetapi kita meninggalkan semuanya karena hikmat Allah diberikan bisa membedakan mana yang Tuhan inginkan dan mana yang Tuhan tidak inginkan. Bersikaplah sebagai orang-orang yang bijak, orang-orang yang pintar, yang mau menjalani hidup dengan memperlihatkan sikap yang sangat menghormati dan mengagungkan Tuhan di segala kehidupan. Jangan menjadi orang yang bodoh, jangan menjadi orang yang kehilangan hikmat Allah. Jangan menjadi orang yang terus mencari-cari kesalahan orang lain. Tapi jadilah orang yang berhikmat, yang mau melihat semua sebagai ciptaan Tuhan yang patut dihargai dan dihormati di kebersamaan hidup sebagai khususnya manusia ciptaan Allah yang sangat mulia. Melangkah dalam kepastian, menerima undangan Allah untuk hidup lebih bijak
dan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Kita yang memilih jalan kehidupan yang sempit, biar dia sempit, tetapi menuju pada keselamatan, daripada memilih jalan yang lebar, tapi pada akhirnya binasa juga. Karena itu Bapak Ibu Saudara, hikmat Allah yang bisa mengerti keinginan Allah dipakai mendatangkan keuntungan bagi kita yang mengasihi Dia. Tuhan memberkati semua kita. Amin. Kita melakukan Kidung Jemaat 405. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Allah sumber hikmat dan pengetahuan kami. Kami datang tersungkur di hadapan-Mu. Naikkan terima kasih kami untuk semua yang baik yang Kau berikan bagi kami. Kami mau menempatkan diri kami sebagai anak-anak Tuhan yang terus belajar mengetahui kehendak Tuhan. Kami mau bersyukur dengan hikmat yang Kau berikan. Dan kami gunakan itu sehingga kami lebih bijak mengartikan hidup. Kami tahu membedakan mana yang jahat dan mana yang baik. Kami terlepas dari semuanya yang tidak baik. Karena Tuhan, Engkau selalu membuat hidup kami menjadi sangat berarti. Allah Bapa di dalam sorga, ketika kami duduk beribadah, ada pergumulan masalah yang kami hadapi di kehidupan rumah tangga, di kehidupan pekerjaan dan usaha, bahkan di kehidupan pendidikan. Tuhan Yesus tolong kami semua, berikan kekuatan bagi kami. Biarlah kami sadari bahwa Engkau menganugerahkan hikmat pengertian untuk kondisi kehidupan yang kami hadapi. Tuhan mampukan kami melihat bahwa apa yang kami alami dan hadapi itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan keselamatan bagi kami, untuk mendatangkan sukacita damai sejahtera bagi kami. Tuhan ajarkan kami untuk tidak larut di dalam berbagai peristiwa kondisi hidup yang kami hadapi. Melainkan kami tetap kuat dan mampu melihat bahkan mengeluarkan diri kami dari semuanya dengan terus memanggil Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam perjalanan hidup kami.
rumah tangga yang mengalami goncangan. Kami mohon Tuhan, berikan kerendahan hati pengertian, berikan kesatuan hati dan pikiran, sehingga tidak ada perbedaan di dalam mengartikan hidup, tidak ada perbedaan di dalam kondisi kehidupan. Yang ada hanyalah hidup yang bersatu untuk kemuliaan nama Tuhan, memperbaiki diri, meninggalkan segala yang salah, dan berupaya terus hidup di dalam yang benar. Tuhan ada di setiap rumah tangga. Terima kasih ya Tuhan, mampukan ibu rumah tangga, kepala rumah tangga, mengajar dan mendidik anak-anak, menjauhkan diri dari segala dosa pelanggaran, dan hidup di dalam kemurnian cinta kasih yang suci dan tulus di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih kalau ibadah ini boleh berlangsung karena didukung oleh penatua dan diakan, juga pemandu lagu dan organis, operator multimedia, sound system, video streaming. Mereka yang terus bekerja melayani Tuhan, berkarya untuk Tuhan. Bapak berkati semua, sehingga tanggung jawab mereka yang dipercayakan sungguh dapat dilaksanakan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan situasi kondisi dunia di mana kami ada, dikuasai oleh virus corona. Kami tahu Tuhan, corona itu tidak mempunyai kemampuan apalagi keberanian untuk terus menghancurkan anak-anak Tuhan. Karena ada waktu dan saatnya di mana Tuhan yang menghabisi semua virus itu. Tuhan yang bekerja sehingga ada kekuatan imun tubuh lebih di dalam hidup kami melawan virus. Kami tidak cedera, kami tidak lemah, kami tidak sakit, bahkan kami tidak kehilangan harapan hanya karena kondisi yang masih dikuasai oleh virus corona. Kami tahu Allah kami dahsyat, kuat, perkasa, dan sanggup meniadakan semua virus di muka bumi ini, khususnya Indonesia, terlebih khusus Makassar. Kami bersuka cita berjaya karena Tuhan Allah. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau berkati makanan minuman yang kami nikmati setiap hari, setiap saat, untuk semakin menguatkan tubuh jasmani kami. Kami mau kembali menjalani hidup hari ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Tapi Tuhan, terlebih khusus kami mau menyerahkan Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan. Kami mohon kekuatan-Mu, kesehatan-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang berbahagia karena hari ulang tahun. Sukses di dalam perjalanan hidup, menikmati kebahagiaan itu, Tuhan berkati. Sehingga mereka semakin hari semakin mengerti dan semakin hari semakin percaya kepada Tuhan yang memberikan kebahagiaan itu. Berkati mereka, kuatkan yang berada di dalam duka cita, yang kehilangan pekerjaan, yang rumah tangga mengalami goncangan. Engkau sendiri yang mau datang menopang hidup mereka dengan kekuatan-Mu, sehingga mereka boleh berdiri teguh sebagai anak Tuhan yang menang menghadapi berbagai macam cobaan, tantangan di kehidupan itu. Karyawan kantor, koster, tenaga keamanan, dan juga tenaga sopir, semua mau bersatu melayani Tuhan, melancarkan pelayanan itu. Penatua diaken, pendeta-pendeta, pelkat, dan komisi, unit kerja, tim kerja, panitia yang terus mau berkarya, membangun kebersamaan, bekerja bersama-sama. Tuhan ada di dalam setiap karya dan layan mereka. Tuhan berkati semua keinginan yang baik ke depan, sehingga mereka mampu membangun kebersamaan, membangun nama Tuhan dalam persekutuan yang hidup, persekutuan yang mengucap syukur, persekutuan yang selalu bernyanyi memuliakan Tuhan.
Ya Tuhan Allah, dengarkan seru doa kami naikkan sungguh kepadamu di dalam Yesus Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 yang menyatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Kami telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan padamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu pada kami. Kiranya persembahan yang telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di sepanjang hidupmu.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.